Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Najwa Rahmania Hidayah, NIM 12340700117 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester 3. Dakwah antar budaya merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai yaitu subjek dakwah dan juga mad'u yaitu objek dakwah, dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya. Nah, agar pesan dakwah ini bisa tersampaikan, maka harus terjaganya kedamaian antar budaya tersebut. Nah, kemudian juga bukan hanya transformasi pesan dari seorang dai kepada mad'u, tetapi dakwah antar budaya ini juga merupakan sebuah realitas bahwa kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Adapun ruang lingkup kajian dakwah antar budaya, yang pertama adalah mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah dai tersebut. Yang kedua adalah menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media mad'u, dan juga dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi dakwah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya sebagai dai ataupun mad'u, melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Kemudian yang keempat adalah mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis. Pendekatan dakwah antar budaya melibatkan penghormatan terhadap keragaman budaya dan penyesuaian metode dakwah dengan konteks lokal. Ini mencakup penggunaan nilai-nilai budaya sebagai jembatan komunikasi. Nah, sehingga pesan Islam dapat diterima tanpa menyinggung perasaan budaya lain. Dari perspektif dakwah, penting untuk menghindari fanatisme dan membangun hubungan persaudaraan serta menyampaikan pesan dengan santun. Selain itu, strategi yang digunakan harus mempertimbangkan transformasi nilai-nilai budaya agar dakwah tetap relevan dan efektif dalam masyarakat yang plural. Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam hal suku, bangsa, bahasa, dan budaya untuk mengajarkan manusia tentang makna keberagaman, keharmonisan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini, Allah menekankan tujuan penciptaan keberagaman, yaitu agar kamu saling mengenal atau lita'arofu. Perbedaan ini bukanlah untuk menciptakan perselisihan atau perpecahan, melainkan
untuk menjadi dasar bagi manusia agar bisa saling memahami, belajar, dan melengkapi satu sama lain. Adapun penjelasan berdasarkan konsep-konsep kesukubangsaan. Konsep kesukubangsaan dalam Islam bukan hanya sekadar identitas atau kebanggaan, melainkan sarana untuk menguatkan persaudaraan dan solidaritas sosial. Berikut beberapa poin yang dapat menjelaskan konsep ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kerjasama antar bangsa. Yang kedua, ada pendidikan empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketiga, ada pengayaan spiritual dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, memudahkan penyebaran Islam secara global. Dan yang terakhir adalah ujian dan pembuktian keimanan. Dengan demikian, perbedaan umat manusia adalah bagian dari rencana ilahi yang menuntut kita untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam multikultural adalah konsep yang menekankan penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat Islam. Dalam pandangan ini, Islam mengakui bahwa budaya, suku, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda adalah bagian dari kehendak Allah. Konsep ini mencakup pemahaman bahwa Islam mampu berdampingan dengan berbagai budaya tanpa menghilangkan identitas Islam itu sendiri. Islam multikultural menekankan bahwa agama ini dapat beradaptasi dengan berbagai konteks budaya di seluruh dunia dengan tetap mempertahankan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam multikultural mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat Muslim. Konsep ini menekankan bahwa perbedaan suku, ras, dan budaya adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dipahami dan dihormati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Adapun fungsi dakwah antar budaya dalam Islam, yang pertama adalah untuk menyampaikan peran Islam dengan lebih efektif. Yang kedua, menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang inklusif dan toleran. Yang ketiga, ada mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan. Yang keempat, membina persaudaraan dan solidaritas antar komunitas. Dan yang kelima adalah memperkuat keberlanjutan Islam di tengah keberagaman global. Sehingga melalui dakwah antar budaya, Islam mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Hal ini sejalan dengan pesan Islam tentang perdamaian, kasih sayang, dan persatuan umat Islam. Ayat-ayat tentang kesatuan Islam. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang artinya ayat ini mengingatkan umat Islam untuk bersatu dalam agama Allah dan menghindari perpecahan. Kesatuan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan menjadi kekuatan yang membuat umat Islam kuat dalam menghadapi tantangan.
Yang kedua ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, yang berarti ayat ini menekankan pentingnya ukhuwah dan persaudaraan di antara sesama muslim. Persaudaraan ini adalah inti dari kesatuan Islam yang harus dijaga dengan saling menghormati dan saling mendukung. Yang ketiga ada surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang artinya Allah menegaskan bahwa umat manusia di bawah Islam memiliki satu agama yang sama. Ini menandakan kesatuan ajaran tauhid di mana semua orang tunduk kepada Tuhan yang satu. Yang keempat ada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52 yang artinya dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Yang berarti ayat ini menegaskan kembali bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kelima, Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, yang berarti ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia adalah satu umat dan perbedaan terjadi setelah munculnya nabi-nabi untuk membawa mereka kembali kepada kesatuan iman. Nah, yang keenam adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Yang berarti dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa meskipun manusia bisa dijadikan satu umat saja, perbedaan diciptakan untuk menguji mereka. Namun, perbedaan ini tidak menghilangkan kesatuan dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketujuh ada Quran Surat As-Saff ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang artinya berarti ayat ini menunjukkan bahwa kesatuan umat Islam dalam kebersamaan dan kekompakan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Umat yang bersatu akan menjadi kuat seperti bangunan yang kokoh. Kemudian ada juga ayat-ayat tentang keragaman. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan keragaman suku dan bangsa sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal dan menghargai perbedaan. Kemudian ada Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Yang berarti ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bangsa, bahasa, dan warna kulit adalah tanda kebesaran Allah yang mengajarkan umat untuk menghargai kebinekaan. Kemudian yang ketiga ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu. Yang berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan aturan yang berbeda-beda untuk setiap umat, mengisyaratkan keberagaman hukum yang sesuai dengan konteks masing-masing.
Kemudian yang keempat ada Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Yang berarti ayat ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kedudukan dan kemampuan manusia yang diberikan Allah sebagai ujian untuk mereka. Kemudian yang kelima ada Quran Surat Hud ayat 118 sampai 119 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Yang berarti ayat ini mengakui bahwa perselisihan adalah sebagian dari kehendak Allah. Meski demikian, Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 251 yang artinya, dan kalau Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Yang berarti ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara manusia juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah kerusakan dan menjaga keseimbangan di dunia. Sehingga kesatuan dan keberagaman dalam Islam adalah konsep yang saling melengkapi. Kesatuan ada pada aspek keimanan dan tujuan akhir umat Islam, sedangkan keragaman ada pada perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang menjadi sumber kekayaan dan pembelajaran bagi manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.